Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Mayesa Hijayanti. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar tentang antropologi. Jika video sebelumnya kita belajar mengenai tri kerukunan umat beragama, maka sekarang kita akan belajar mengenai generasi Z. Bagaimana cara merawatnya dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Penasaran bukan? Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton video hingga akhir ya. Gen Z itu lebih lemah, lebih rentan dengan gangguan mental dibanding generasi sebelumnya. Nggak salah lagi. Kalau rentan gangguan mental gue setuju, tapi kalau dibilang lemah gue nggak terima. Gen Z itu pemalas, lemah, dikit-dikit depresi. Apa iya? Nah, dari video tadi pasti teman-teman bertanya mengenai generasi Z ini. Apa sih yang dimaksud dengan generasi Z dan keunggulan serta kekurangan dari generasi tersebut? Dan bagaimana upaya agar generasi ini menjadi orang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa? Jadi, generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir setelah generasi Y, yaitu mereka yang lahir di tahun 1995 sampai 2010, atau disebut dengan generasi internet, karena selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan yang ada. Selanjutnya, ada berapa sih jumlah generasi Z berdasarkan sensus penduduk? Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z di Indonesia mencapai 74,90 juta jiwa yang memiliki usia antara 8 tahun hingga 23 tahun. Mereka membentuk sekitar 22% dari total populasi di Indonesia. Dan berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk di Bengkulu sebanyak 2.010.670 jiwa dan 29,16%-nya adalah generasi Z. Dan dari hasil sensus penduduk 2020 tentang generasi Z memiliki makna bahwa generasi Z berperan penting dalam pembentukan masa depan Indonesia yang lebih baik dan semangat untuk kalian-kalian yang merupakan generasi Z. Setelah kita mengetahui makna dari generasi Z dan jumlah generasi Z berdasarkan sensus penduduk, selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas mengenai karakteristik dan keunggulan dari generasi Z. Generasi Z, khususnya saya dan mungkin Anda juga yang sedang menonton video ini, memiliki karakteristik atau keunggulan yang berbeda dengan generasi sebelumnya loh. Yang pertama, yaitu melek teknologi. Generasi ini tumbuh dengan teknologi dan internet sehingga terbiasa dengan penggunaan teknologi, media sosial, online shop, aplikasi kencan online, transportasi online, dan masih banyak lagi. Generasi Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu berinteraksi. Rata-rata 7-13 jam sehari waktu yang cukup lama bukan? Yang kedua yaitu kreatif. Jika orang tua kita terdahulu ditanya mengenai cita-cita, pasti jawabannya tidak jauh dari dokter, guru, pilot, arsitek, dan lain-lain. Nah, berkat kehadiran internet, generasi kita jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, seperti menjadi content creator, podcaster, vlogger, sampai mendirikan startup sendiri di usia muda. Yang ketiga yaitu menerima perbedaan, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Dengan terbukanya akses informasi membuat generasi kita lebih mudah menerima dan memahami sebab akibat perbedaan yang timbul. Kalau kata anak Jaksel itu namanya open-minded. Dan yang keempat yaitu peduli terhadap sesama dengan slogan Twitter Please Do Your Magic. Mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusinya. Contohnya seperti kakek-kakek yang jualan kue di stasiun generasi ini diunggah di medsos seperti TikTok dan sama-sama menggalang dana untuk membantunya. Bagaimana suatu hal yang bermanfaat bukan bagi masyarakat? Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu senang berekspresi. Generasi Z gemar berekspresi untuk menemukan jati diri mereka, seperti pergelaran Citayam Fashion Week yang menjadi tren di antara remaja Jabodetabek. Dengan keunikan OOTD mereka, bahkan pernah diikuti oleh idol Korea loh. Ada juga yang mengekspresikan diri atau mengembangkan self-branding dengan hobi olahraga, traveling, yang diunggah di TikTok, YouTube, dan Instagram mereka. Di setiap kelebihan pasti ada juga kekurangannya, termasuk generasi Z ini. Jika tadi kita membahas tentang keunggulan dari generasi Z, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangan generasi Z yang pertama yaitu FOMO. Seperti yang kita bahas tadi, generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, generasi Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini.
Mereka bisa merasa kuper, takut dicap enggak gaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. Yang kedua yaitu kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Tak dipungkiri, media sosial telah menciptakan standar dalam berbagai aspek. Kapan waktu yang tepat untuk lulus, bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Bagi yang belum merasa mencapainya, hal ini menjadi faktor kecemasan atau anxiety. Yang ketiga yaitu mudah mengeluh dan self-problematic. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan. Seperti melebarkan diri sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Generasi Z menjadikan hal ini sebagai hambatan untuk lebih maju. Generasi Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena terkesan manja dan mudah tertekan. Istilah strawberry generation pada mulanya muncul dari negara Taiwan. Istilah ini ditujukan pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah strawberry. Pemilihan buah strawberry menunjukkan bahwa generasi Z dianggap menarik dan menggiurkan, sebagaimana strawberry itu sendiri. Generasi Z dianggap memiliki pemikiran yang cemerlang, kreatif, dan penuh inovasi. Wah, pasti senang ya dianggap begitu. Tapi, jangan keburu senang dulu. Sebutan itu sebetulnya malah lebih digunakan sebagai ejekan. Karena begitu dipijak atau ditekan, ia akan lebih mudah hancur. Nah, agar kita tidak dicap sebagai strawberry generation atau generasi manja, maka saya akan memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan dan ditanamkan dalam diri agar menjadi generasi yang hebat dan keren. Yang pertama yaitu kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Dalam hidup, ada beberapa hal yang tidak bisa kontrol, alias let it flow aja. Tetapi, tetap berusaha, berbuat baik pada sesama, dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua yaitu hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata, itu nggak apa-apa. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial, tapi jadikan sebagai motivasi bagi kita agar lebih maju lagi. Yang ketiga yaitu komunikasi kepada yang profesional. Rasa cemas, stres mungkin jadi makanan sehari-hari generasi Z. Hindari self-diagnosis dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dari psikiater. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan keempat yaitu beri afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian, bukan narsis, tapi menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kamu bisa melakukan self reward sebagai hadiah untuk diri sendiri yang sudah berjuang hingga kini. Yang kelima yaitu menjaga privasi. Berekspresi di media sosial boleh-boleh saja, namun tetap perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet. Pikirkan kembali apakah yang kamu unggah akan berdampak kepada kehidupan di masa yang akan datang atau justru dapat menyakiti orang lain. Karena jejak digital itu seram loh. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung video. Dari pembahasan tadi mengenai cara mewujudkan generasi Z yang berkualitas, maka pesan saya adalah tetaplah terbuka terhadap pembelajaran dari beragam sumber dan pengalaman. Jangan ragu untuk mempelajari minat dan passion yang kamu miliki. Networking dan koneksi antara orang sangat berharga. Jadi jangan takut untuk membangun jaringan yang lebih solid, serta manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Buktikan bahwa generasi Z adalah generasi yang hebat dan dapat membanggakan Indonesia. Dan sekian, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.